Kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Saya ke Bang Ilham dulu. Kalau misalnya DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, rekomendasi sudah diberikan, memang keputusan akhir di tangan Presiden. Tapi kan DPR sudah menjalankan fungsinya. Iya, fungsinya, cuma sebaik apa fungsi itu dijalankan, ini juga tanda tanya. Bagaimana mengukur baik tidaknya? Enggak, ini berjalan sedemikian cepat, gitu ya. Kemudian tidak memperhatikan betul apa yang berkembang di sekitar konteks pencalonan ini, misalnya tidak mempertimbangkan dengan serius status, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana demokrasi secara lebih luas lagi, bahwa untuk membangun keadilan bagi semua kita butuh aparat dan pimpinan Kapolri yang betul-betul bersih, tidak tersandra oleh masa lalu. Ya, Anda mengatakan prosesnya cukup cepat, tapi kadang-kadang masyarakat juga komplain kalau DPR kerjanya lama gitu kan, protes. Sekarang sudah cepat kok masih protes juga. Ini sesuatu yang kritis, sesuatu yang sangat penting begitu ya. Itu perlu berjalan lebih mendengar lagi aspirasi publik lah, kira-kira begitu. Bagi Anda, dan itu cukup lucu. Apa? DPR itu kan biasanya agak lama begitu ya dalam memproses sesuatu, ini cepat sekali. Ya, mungkin DPR yang sekarang beda gitu kan. Iya. Anda tidak percaya? Sesungguhnya begini, DPR itu mestinya tidak terlepas dari publik. Itu yang, meskipun dia sudah dipilih, tetapi kelemahan demokrasi elektoral memang, terutama di Indonesia, adalah setelah mereka terpilih, mereka sudah lupa dengan konstituen. Jangan lupa, DPR kan lembaga politik juga. Iya, lembaga politik, tetapi sesungguhnya yang terbaik adalah di dalam menjalankan kepentingan-kepentingan dan proses politik, juga selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Artinya dengan tetap merekomendasikan Budi Gunawan, menurut Anda DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat? Prosesnya terlalu cepat menurut saya. Itu harus lebih dalam. Proses mendengarkan aspirasi kan tidak harus lama kan? Tetapi saya ingin mengatakan begini, dengan situasi yang berkembang saat ini, memang kita sudah susah ya berharap ke DPR. Kita justru berharap kepada Jokowi. Kita semua mencintai penegakan hukum yang berkeadilan, dan kita ingin agar polisi menjadi kembali kepada masyarakat, gitu ya. Artinya kita ingin agar korps kepolisian menjadi bersih dan juga punya kinerja yang baik. Nah, tetapi akan menjadi susah apabila pimpinannya atau calon pimpinannya tersandra persoalan. Ya, dengan asas praduga tidak bersalah pun? Ya, satu hal yang harus diingat, bahwa sesungguhnya apabila ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, sebenarnya sudah ada fatsun yang lebih baik saat ini, dengan misalnya apabila ingin memperoleh seorang pejabat politik yang baik, sesungguhnya harus mendengarkan KPK dan juga PPATK. Dan itu sudah dimulai oleh Jokowi sebelumnya. Sayangnya kali ini agak terlewati. Tradisi itu tidak dijalankan. Terlewati. Kemudian yang kedua, kita ingat bahwa di era sebelumnya, tanpa harus mengungkit-ungkit, di era sebelumnya juga penting sekali apabila seorang jadi tersangka, kemudian menjadi perhitungan yang sangat besar bagi seorang presiden di dalam mempertimbangkan atau mempekerjakan menteri maupun pembantunya yang lain, termasuk kepolisian. Ya, saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kalau memang di polisi sendiri masih ada ratusan orang yang bersih, kenapa kok kesannya tetap memaksakan calon yang dikategorikan? Pak Henry, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kalau memang di Polri sendiri masih banyak, ada ribuan polisi bersih, kenapa tetap dalam tanda petik seolah memaksakan calon tersangka? Oke, pertama begini, saya menjawab kenapa kok DPR terkesan terburu-buru ya. Ya, pertama itu tidak terburu-buru karena agenda DPR ya. Kami ini masa persidangan kedua ini sekarang sampai dengan tanggal 18 Februari ya. Sementara sebelumnya kami sudah agenda sudah padat sekali sampai dengan tanggal 18 itu sudah terjadwal semua satu. Yang kedua, menurut ketentuan undang-undang lambat-lambatnya 20 hari. Kemudian yang ketiga, di dalam surat presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu satu ya.
Kemudian bukankah di Polri istilahnya tadi apa masih banyak polisi yang bersih kan itu ya? Ya, betul. Pertanyaan saya, apakah Budi Gunawan itu kotor? Kan gitu. Kalau tadi kita diawali dengan azas praduga tak bersalah kan gitu. Ya. Nah, besok yang lain diajukan misalnya tiba-tiba ditersangkakan lagi. Kan gitu. Jadi apa bedanya? Itu lain halnya kalau sebelum diajukan oleh presiden, ya sebelum sampai ke DPR pemerintahan presiden orang itu sudah tetapkan sebagai tersangka, itu akan lain, akan berbeda. Sudah barang tentu presiden tidak akan mengajukan nama itu, Ya. gitu loh. Jadi di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam masalah berpolitik itu pun masih ada etikanya gitu loh. Ya. Pak Henry, DPR kan bisa saja menunda fit and proper test setelah ternyata di perkembangan di perjalanan mengetahui ada status tersangka dari KPK terhadap Budi Gunawan. Nah, sekarang begini, kenapa tidak disimak, tidak diperhatikan apa yang barusan saya ucapkan? Kalau saja ya penetapan sebagai tersangka ini sebelum atau jauh hari sebelumnya sudah barang tentu nama Komjen Paul Budi Gunawan tidak akan diajukan oleh presiden. Terlebih lagi untuk kasus yang katanya sudah diributkan sejak dulu. Dan presiden sudah barang tentu seperti saya katakan tadi, sebelum mengajukan nama itu sudah ada pertimbangan dari Kompolnas. Kemudian dari institusi Polri itu sendiri. Ya, dan ada surat yang menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polri terkait dengan hal yang dimaksudkan oleh KPK ini tadi, ya, sebelumnya memang sudah dilakukan penyidikan, dinyatakan tidak terdapat bukti itu. Apakah presiden masih tidak masih harus mencari-cari, menyatakan bahwa orang ini bermasalah? Ya, artinya sama sekali tidak ada kesalahan pada presiden saat mengajukan. Lalu sekarang dianggap ada kesalahan dalam tanda kutip karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kan pertanyaan saya tadi dari awal sudah saya sebutkan. Kenapa baru sekarang? Kalau baru 2 hari lalu atau baru temukan alat buktinya, lo selama ini ngapain? Ya. Kalau sudah dari dulu, kenapa tidak diajukan dari dulu? 2 alat bukti yang mana? Lo saya ini ngerti soal penyidikan, ngerti saya. Ya, saya ini advokat 37 tahun. Mungkin usia praktek saya dengan ketua KPK dan wakil ketua KPK itu sama. Mungkin saya justru lebih senior di bidang. Jadi saya paham betul. Ya. Itu yang tadi sebabnya Anda katakan bahwa KPK bermain-main politik sekarang ini. Ya mas, akibatnya seperti itu. Jadi kekuasaan yang ada pada KPK, kewenangan yang ada pada instansi-instansi lain, itu kan tidak boleh disalahgunakan. Jangan sampai terjadi abuse of power dalam hal ini. Itu. Jadi semestinya KPK pun berpikir, apakah 4 orang komisioner ini boleh menetapkan, mengambil satu tindakan yang bersifat represif. Ya. Ya, kemudian dua alat bukti yang cukup itu apa? Kemudian tindakan seperti misalnya melakukan pencegahan terhadap Komjen Paul Budi Gunawan untuk pergi ke luar negeri. Ya sorry, maaf, berlebihan menurut saya. Apakah ada kekhawatiran Budi Gunawan akan melarikan diri, apalagi dia sedang diajukan sebagai calon presiden? Itu kan nggak sangat tidak perlu, karena dalam KUHP, Ketentuan Pasal 21 KUHP itu, orang yang dapat dikenakan pencekalan atau penahanan, ya, itu antara lain orang yang terdapat satu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran ya, bahwa orang itu akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, atau akan mengulang tindak pidana. Katanya barang bukti sudah disita, sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Melarikan diri, ya kita coba menggunakan akal sehat. Apa iya menghadapi kasus ini, kalau memang ada kasus dia akan melarikan diri. Jadi mulai timbul berbagai macam spekulasi juga, yang dampaknya justru tidak menguntungkan KPK itu sendiri. Ya. Saya tidak anti korupsi ya. Saya tidak pernah ke kantor KPK itu sejak dia berdiri mendampingi klien. Saya tidak pernah ke pengadilan tipikor itu meskipun sekalipun untuk membela perkara korupsi. Jadi jangan dikatakan bahwa saya tidak pro anti korupsi. Saya sangat anti korupsi. Ya, saya atau narasumber. Tapi ada etika yang juga masih harus. Ya. Pak Henry, kita tidak mengatakan Anda tidak anti korupsi, tapi saya pinjam statementnya Bung Ilham yang bersama saya di studio ini, apakah DPR tidak seharusnya lebih sensitif membaca suara rakyat terkait dengan calon yang diuji? Suara rakyat yang mana, Bung? Rakyat kita ini ada 200 sekian juta orang. Ya. Ya.
Jangan hanya ada karena kelompok ini, kelompok itu bukan suara rakyat. Dan DPR RI itu adalah implementasi dari suara rakyat loh. Ya, ada representasi dari rakyat Indonesia. House of Representative itu. Pak Henry, Suara rakyat yang mana? Rakyat kan terwakili di situ di Dewan Perwakilan Rakyat itu. Iya. Dan yang melakukan fit and proper test itu ada 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. ya, Hanya satu fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri mengatakan bahwa 4 komisioner ini tidak sah. Bagaimana? Rakyat yang mana lagi? oke. Ada sekelompok LSM yang mana? Apakah LSM ini mengerti benar duduk persoalannya? Kan gitu. Ya. Jangan ditunggangi oleh orang-orang yang mendapat titipan, sponsor-sponsor. Kabarnya ini nama Budi Gunawan juga sponsornya Bu Mega ya, begitu ya? Itu kan prasangka-prasangka semua itu. Hak kewenangan presiden kok. Bahwa dulu mantan ajudannya Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menjabat sebagai Presiden kelima RI, sah-sah saja. Ya. Pada umumnya mantan-mantan presiden kita selalu juga mempromosikan mantan ajudannya. Ya. Pak Henry, berarti kalau presiden misalnya... Ajudan presiden itu adalah perwira menengah terbaik yang dimiliki oleh bangsa. Ya. Pak Henry, Dan tidak beralasan. berarti kalau misalnya presiden pun akhirnya tidak jadi melantik Budi Gunawan, nggak apa-apa dong, kan hak presiden? Ya hak presiden memang. Ya. Memang hak presiden. Tapi idealnya siogianya dilantik karena sudah meminta persetujuan, sudah diberikan persetujuan oleh DPR. Ya. Ya harus jelaskan juga kepada bangsa ini kenapa tidak jadi dilantik. Apa karena ada penetapan sebagai tersangka itu? Yang semestinya presiden segera menarik kalau memang tidak akan melantik, segera menarik suratnya kemarin Ya. supaya dihentikan oleh DPR fit and proper test-nya. Oke. Jadi tidak perlu DPR menyatakan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kan. Nah sekarang presiden meminta persetujuan dan DPR sudah memberikan persetujuan. Jadi ada hal yang harus kita jaga dalam etika dan juga dalam kerangka berpikir. Ada orang menyebut Jokowi bukan Jokowi, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Itu loh. Ya. Pak Henry, kalau akhirnya nanti Presiden tidak jadi mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, apakah DPR khususnya fraksi PD Perjuangan akan melakukan sebuah aksi politik lanjutan? Dan punya kapasitas untuk bicara mewakili Dewan Perwakilan Rakyat ya, karena saya hanya salah seorang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Oke. Baik, Pak Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami dengan Henry Yosudiningrat, anggota dari fraksi PD Perjuangan, juga mengantar kita ke komersial break. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.